Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat siang. Pada saat hari ini adalah hari yang istimewa bagi Gereja GPI Fata Cibinong karena hari ini kita mempunyai tema yang begitu mengakrabkan kita antara keluarga. Karena berhubung di bulan ini adalah bulan keluarga, maka pada kesempatan hari ini tema yang akan kita angkat untuk mengadakan talk show ini adalah menjalin hubungan dalam keluarga yang berdasarkan pada Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Oke, mungkin nanti setelah ada pemaparan oleh Bapak Evangelis Dr. Yosua Tinambunan, Bapak Ibu boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan dalam hati saudara-saudari terkasih dalam Tuhan atau dalam pikiran kita selama ini, sehingga akan mendapatkan penjelasan atau pencerahan dari Bapak Yosua. Langsung saja, mari kita sambut Evangelis Dr. Yosua Tinambunan. Baik, sebelum nanti kami berpindah ke sana untuk talk show, tapi izinkan saya dalam 20 menit ingin menjelaskan satu tema tentang untuk melengkapi bulan keluarga, di mana minggu pertama, kedua, ketiga, dan finally pada tanggal ini, hari ini, kita bicara tentang menjalin hubungan dalam keluarga. Dan karena itu saya ingin mempresentasikan sedikit, hanya 20 menit saja, nanti setelah itu kita akan mencoba mendalami lebih lanjut lagi, barangkali juga ada kaitan dengan tema-tema sebelumnya. Dan karena itu saya akan menyampaikan dengan cara yang ringkas, dengan mengajak Bapak Ibu untuk membaca beberapa ayat sesuai bagiannya masing-masing. Nanti bagian yang pertama ketika misalnya bagian anak-anak, dia akan sebagai anak ya, yang berada posisinya sebagai anak di rumah, maka nanti akan membacakan ayat itu, dan kemudian sebagai suami, sebagai istri, dan seterusnya sebagai orang tua nanti akan tolong dipandu supaya pembacaan kita ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik, kita akan mulai pembacaan kita, pembacaan dari firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Nah, di bagian pembacaan yang pertama, ini Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama, kedua, dan sampai ketiga, ini adalah bagian dari anak-anak atau orang yang berada di posisi sebagai di keluarga sebagai anak. Dan saya minta untuk silakan semua yang merasa dirinya sebagai anak atau masih punya orang tua. Kalau saya sudah tidak punya orang tua. Di sini ada yang sudah tidak punya orang tua? Oke, yang sudah tidak punya orang tua dilarang membaca ini. Oke, silakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga dibaca oleh orang yang masih punya orang tua atau bersama dengan orang tua. 2, 3. Supaya, waduh, ada janjinya ya. Bapak yang di sana tadi membaca sangat kencang. Setelah dia lihat supaya, awalnya dia tidak tertarik, tapi setelah dia lihat supaya, langsung naik. Coba baca yang merasa sebagai anak, supaya ayat yang ketiga, 2, 3. Ada 2 loh. Ada 2. Bahagia dan panjang umur. Bahagia tapi pendek umur, ada yang mau? Enggak mau loh. Bahagia tapi pendek umurnya. Ada yang mau? Ada juga panjang umurnya tapi tidak bahagia. Ada yang mau? Serakah ya. Karena memang ini paket komplit. Oke, kita baca dulu secara lewat. Saya kira ini clear sekali, betul ya? Jelas sekali ayat ini ya. Halo? Jelas, cuman sulit di jalan. Nah, itu. Saya ulang.
Ayat ini jelas, tapi sulit Oke, itu jujur namanya. Ayat ini jelas. Oke, nah sekarang ini bagian dari bapak-bapak yang merasa bapak-bapak, silakan dibaca. Karena ini menjalin hubungan, semua harus kena bagian. Sebab kalau membangun hubungan sebelah saja enggak bisa. Bertepuk sebelah tangan, enggak bunyi. Kalau mau berbunyi, dua tangan saling bertepuk, baru menghasilkan bunyi. Ada dua benda yang saling bergesekan, maka menghasilkan bunyi. Nah ini yang merasa bapak-bapak, coba angkat tangan. Oke, yang merasa bapak-bapak baca ya. Oke, ada yang jadi anak sekaligus jadi bapak-bapak juga. Oke, ini bagian bapak-bapak. 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah sekarang bagian bapak-bapak. Tadi malam saya bilang sama keluarga saya, kalian harus terlibat dalam khotbah saya. Lalu kami baca ayat ini, biasanya kami membaca bagian Alkitab itu secara berurutan dari Daniel kemudian Hosea. Tapi karena hari ini kami harus khotbah, maka kami membaca ayat ini, khusus ini. Lalu saya tanya anak-anak saya, nah adakah yang membuat hatimu marah sama papa? Ini ada nih anak-anak saya. Saya tanyakan, adakah yang pernah membuat hatimu marah sama papa? Untungnya ya alasan-alasannya itu alasan yang tidak terlalu yang tidak terlalu macam-macam lah gitu kan. Andai kata ada yang mengatakan papa menyakiti hati saya, maka sebelum saya berkhotbah hari ini, yang akan saya lakukan adalah saya akan minta maaf kepada anak saya dan saya akan mengatakan, nah itu salah, papa salah dan papa berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, jelaskah instruksinya ini? Jujurlah, masa enggak jelas sih? Jawab yang tegas, instruksinya, petunjuknya jelas. Itu. Yang berat itu ngapain? Menjalankannya. Menjalankannya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita boleh tidak marah sama anak. Boleh enggak kira-kira Bapak Ibu? Tapi sekarang psikologi positif, saya di dunia pendidikan, guru enggak boleh mengatakan, jangan berisik. Loh terus gimana dong? Katanya enggak boleh menggunakan kata jangan. Karena jangan itu berarti instruksi yang negatif. Nah jadi ini panjang pembahasannya. Tetapi saya tidak akan terlalu jauh ke sana karena saya sedikit saja membagikan ini. Tetapi yang saya mau katakan bahwa bagaimana seorang ayah membangun hubungan. Kalau anak-anak tadi disuruh menghormati, tetapi bagian ini adalah tanggung jawab seorang ayah untuk mendidik. Bapak-bapak tolong ikutin 1, 2, 3 dengan saya. 1, 2, 3. Mendidik. Tetapi mendidik bukan dengan pola yang mungkin kita ikuti dari ayah kita. Papa saya memiliki figur ayah yang tidak baik. Opa saya kalau marah anaknya dilempar dari rumah. Coba bayangkan. Emang boneka dilempar. Rumah panggung, kalau di kampung rumah panggung. Kenapa? Karena untuk menghindari binatang buas. Dan kemudian ketika binatang buas sudah tidak ada, maka di situ tempat memelihara memelihara ternak babi atau ayam. Jadi kalau papa saya itu salah dan opa saya marah, dilempar, entahkah ditendang kayak bola.
Tetapi puji Tuhan papa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ternyata menghasilkan luka-luka yang sulit untuk sembuh dan butuh waktu untuk pulih. Papa saya seorang pendeta, tetapi kemudian saya sih tidak ditendang. Tidak pernah ditendang, tidak pernah dibuang dari rumah. Karena rumahnya sudah bukan rumah panggung, cuman pendek begini, gimana mau ngebuangnya. Tetapi kata-katanya itu loh. Papa saya bilang gini, saya bunuh kamu. Hah? Bunuh. Saya lihat mama saya membunuh ayam. Dan papa saya mengatakan saya mau dibunuh. Berarti saya sama dengan aduh. Ngeri kali ya. Mendidik sih mendidik. Tetapi tidak mendidik menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Wah jadi kalau kita bicara tentang ini, aduh panjang banget. Kalau misalnya saya dididik oleh orang tua yang tidak sempurna, maka saya menjadi anak yang tidak sempurna. Dan saya akan mendidik anak saya dengan cara yang tidak sempurna. Oke, ini ayah sudah mulai tegang ini. Kita pindah. Oke, nah ini sekarang giliran siapa nih? Tadi anak sudah dapat bagian, kemudian suami sudah kena tempeleng gitu ya. Nah sekarang bagian istri-istri. Ini pasal 5 ayat 22 sampai 23. Memang saya diberikan pasal 6 saja, tapi saya lihat untuk membangun sebuah hubungan tidak bisa hanya dua pihak. Yaitu orang tua dan anak, tapi juga ada komponen lain. Oke, waktu saya 10 menit lagi, saya harap ini akan on time untuk selesainya. Para ibu, baca bersama-sama. 2, 3. Oke, sampai di situ. Tapi kok agak lemes ya. Tadi waktu tadi, hai suami, begini istri-istrinya sangat antusias, tapi giliran bagiannya, wah ini tidak enak. Karena kata muncul di situ adalah, hai istri tanduklah, apa? Oh, kalau sekarang saya mau tanya, andai kata Paulus mengubah ayat ini, bukan tunduk tapi jadi tanduk. Kira-kira akan lebih kenceng kah suaranya atau jadi lebih pelan? Jujur. Tapi ini perintah Tuhan. Sebab nanti ada upahnya masing-masing. Yuk ibu-ibu atau calon istri bacalah dengan sukarela ayat ini. 2, 3. Oh, bapak-bapak yang amin. Langsung nyampe di rumah. Nah, tadi kan dengar kata firman Tuhan. Bapak Ibu, ini seringkali tidak mudah. Saya pernah melayani konseling pranikah. Yang saya tanyakan pertama adalah kepada si calon suami gini. Kamu nyaman tidak kalau gaji istrimu lebih besar daripada gajimu? Lalu suaminya bilang gini, Om sejujurnya aku ndak nyaman kalau ternyata faktanya gaji istriku lebih besar daripada gajiku. Karena dia merasa bahwa gini loh, kalau gajinya lebih besar, aku seolah-olah kehilangan kekuatan di situ. Nah tapi sebenarnya andai katalah si istri menyadari akan hal ini, menyadari akan panggilan ini, maka ketika gaji istri lebih besar daripada gaji suami, maka itu tidak akan dijadikan sebagai alasan untuk menindas atau tetapi tetap tunduk. Saya lihat beberapa menteri Jokowi itu hebat. Ibu Retno Marsudi itu ternyata suaminya bukan orang yang hebat banget. Kalau enggak salah cuman ketua RT atau ketua RW.
Satu, istrinya adalah Menteri Luar Negeri 2 periode. Sri Mulyani suaminya tidak terlalu kelihatan. Tapi dia adalah menteri yang zaman SBY muncul, zaman Jokowi muncul, zaman Prabowo juga muncul. Itu keren banget. Jangan-jangan Sri Mulyani dan Ibu Retno itu menerapkan ayat ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan, tetapi tidak dengan yang lain. Nah, karena itu saya lihat ini wajah ibu-ibu sudah mulai tidak nyaman. Ayo kita pindah. Nah, ini sekarang bagian tugas seorang suami lagi. Oke, sekarang yang merasa suami, bacalah ayat ini. Karena kayaknya waktu saya tinggal 5 menit atau berapa menit. Oke. Pasal 5 ayat 25. 2-3, khusus para suami. 2-3, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Amin, bapak-bapak. Lemes ya. Itu kayaknya ibu tadi dendam tuh. Giliran nih kesempatan. Hai suami, kasihilah. Suami-suami. Oh suami-suami. Instruksinya jelas. Jelas. Tapi yang tidak jelas itu ngapain? Prakteknya tidak jelas ya ibu. Ibunya yang jawab begitu kan. Tapi bapak ada enggak di sini? Ada ya. Berani nih ibunya ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan di sini sebagaimana jemaat, sebagaimana Kristus, maka Kristus itu adalah pola ternyata. Oke. Nah, saya harus jelaskan kenapa kita harus melakukan tugas-tugas ini. Karena terjadi itu adalah syarat untuk membangun hubungan. Tetapi bukan saja itu syarat membangun hubungan, tapi ternyata ada hasilnya. Jika seorang istri tunduk terhadap suami, ini janji Tuhan, maka suami itu akan menjadi juru selamat. Ibu-ibunya enggak yakin, juru selamat apaan? Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Sebab apa? Ada janjinya. Janjinya adalah suami kita itu akan menjadi juru selamat. Ibu-ibu kepengen enggak sih suaminya menjadi juru selamat sih? Atau jangan, atau kepengen begini. Saya pernah lihat ada seorang anak muda pergi ke gereja. Calon istrinya itu sangat dominan. Dia agak lembek gitu. Masa tas calon istrinya dibawain? Aduh minta ampun. Kalau tas berat bolehlah. Tapi kalau tas kecil begini dibawain. Saya pikir ya janganlah. Harusnya kamu jadi juru selamat gitu. Yang lebih gagah begitu kan. Lebih mantap. Ibu-ibu mau enggak suaminya jadi juru selamat? Syaratnya gimana? Suaranya jadi pelan. Mau, tapi syaratnya apa? Oke, anak-anak, kenapa harus mengikuti didikan ayah? Karena kalau engkau mengikuti didikan ayahmu, maka engkau akan menjadi anak yang dewasa. Memang ayah itu biasanya lebih menantang gitu ya. Kalau ibu-ibu kan demam dikit dikerokin gitu ya. Makanannya diatur, tapi kalau bapak nyuruh, udah makan-makan. Enggak mau makan, sudah kelaparan di situ. Tetapi ternyata hidup ini tidak selamanya memberikan kita yang mudah-mudah. Betul ya? Seorang ayah mengajar untuk tegas. Dan memang butuh ketegasan. Ketika kecil dengan kelembutan semuanya. Tapi ketika masuk kepada fase-fase yang lain. Hidup ini tidak selalu menawarkan apa yang mudah dalam kehidupan ini. Maka dibutuhkan seorang figur ayah
mendidik dengan cara petunjuk Tuhan. Sebab apa? Dunia ini bukanlah Firdaus. Dunia ini tidak selalu menawarkan apa yang kita inginkan. Seringkali justru yang tidak kita inginkan, yang datang kepada kita, yang biasanya ya kita inginkan, justru sifatnya adalah dosa, dosa, dan dosa. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain yang bersifat kemudahan, itu biasanya tidaklah banyak yang menjadi pilihan. Dan karena itu anak-anak, dengarkan didikan ayahmu. Karena didikan mereka mendewasakan. Yang merasa anak, ketika saya tanya mengapa mengikuti didikan ayah, semua menjawab, aku akan menjadi dewasa. Oke, saya akan baca. Kenapa anak mengikuti didikan ayahnya? Supaya aku menjadi dewasa. 2, 3. Supaya menjadi dewasa. Nah, ini. Mengapa menghormati orang tua? Janji itu ada semua. Menghormati orang tua itu katanya memberikan kebahagiaan. Wow, sama orang tua. Diberkati gitu. Karena itu perlu kita pikirkan tentang hal ini. Dan hal ini akan menolong kita untuk bisa lebih mantap dalam menjalani hidup. Wah, sudah 20 menit. Dan tadi di samping bahagia di bumi dan juga panjang umur. Yang merasa anak siapa kepingin bahagia? Coba angkat tangannya. Oke. Hormati orang tua. Panjang umur. Hormati orang tua. Oke. Nah, kenapa suami harus ngasihi istri? Kenapa suami harus mengasihi istri? Karena ternyata begini loh. Seorang suami tidak mengasihi istri, dia tidak akan pernah mengalami keserupaan dengan Kristus. Keserupaan A-nya ada 2. Kalau A-nya dibuang 1 jadi apa Bapak Ibu? Apa? Si ibu seneng banget nih. Suami yang tidak mengasihi istri, dia akan mengalami apa? Kesurupan. Bukan keserupaan, kesurupan. Ini mau jadi gini loh. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan pasang jenggot, bukan rambut panjang, bukan pakai jubah yang panjang seperti orang-orang Timur Tengah. Enggak. Ternyata caranya sederhana. Bagaimana supaya ibu-ibu, kalau saya tanya ibu-ibu pasti kenceng jawabannya. Ibu-ibu, bagaimana caranya supaya suami menjadi serupa dengan Kristus? Enggak yakin nih. Oke, saya ulang. Ibu-ibu, bagaimana caranya supaya suami menjadi serupa dengan Kristus? Jawab dengan lantang. Mengasihi istri. Nah, kira-kira kalau istri untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus bagaimana caranya? Sama juga harus tunduk sama seperti gereja tunduk terhadap Kristus. Jadi istri tidak akan pernah bisa menjadi serupa dengan Kristus tanpa ketundukan terhadap suami. Karena Kristus Yesus, dia menundukkan diri bahkan sampai mati. Sehingga kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya seorang bisa beroleh selamat. Kecuali apa? Nama Yesus. Wah, ini perhara nih. Saya bisa bayangkan loh, pulang dari gereja ini kita semua jadi jaksa, jadi penuntut. Jaksa penuntut umum. Wah, itu bahaya juga Om. Istri menuntut istri, mana ketundukanmu? Lalu istri menuntut juga, mana kasihnya? Gawat tuh ya. Lalu orang tua menuntut, mana rasa hormatmu? Lalu kemudian anak menuntut orang tua, mana tanggung jawabnya?
Bisa bahaya tuh, prahara. Tapi kemudian kembali kepada diskusi kecil kami di rumah. Kami ternyata sepakat bahwa begini loh. Kalau semua orang berperan sebagai penuntut, justru tidak akan jadi hubungan. Malah jadi ricuh. Suami menuntut istri. Suami menuntut istri. Apa yang dia tuntut? Bapak-bapak baca. Ini yang biasa kita pikirkan. Baca yang bapak-bapak yang merasa suami, 2, 3. Mana? Wah ini kayaknya sudah tidak ada yang mau nuntut nih ya. Yang bapak-bapak baca yang merah. Mana? Enak ya Pak ya? Lalu istri-istri akan menuntut suaminya. Ayo ibu-ibu tuntutannya gimana? Oh, ibu-ibu kencang semangat langsung. Lalu orang tua menuntut anak. Ayo yang merasa orang tua. Dia akan nuntut apa? Mana rasa hormatmu? Anak-anak ini khusus anak-anak yang punya orang tua. Dia akan bertanya apa? Wih kenceng lah. Kalau ini yang kita lakukan, saling menuntut. Kita, rumah kita, tidak beda dengan pengadilan. Saling menuntut ada pembelanya, lalu kemudian ada hakim. Saya akan akhiri. Kalau begitu kira-kira ada harapan sih enggak buat keluarga kita. Ada harapan. Jika kebutuhan untuk dikasihi oleh seorang istri. Dan jika kebutuhan seorang suami untuk ditunduki. Dan kebutuhan seorang anak untuk mendapatkan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Dan kebutuhan orang tua untuk penghormatan dari anak-anaknya. Jika ini semua lahir dan didorong oleh yang namanya kasih. Yuk 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita mengasihi, saya mengasihi istri saya karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya. Saya tadi malam sudah siapkan batik yang lain. Saya lihat saya agak lebih suka batik itu. Tapi pagi-pagi istri saya keluarin dari lemari batik ini. Waduh, saya pikir saya mau pakai batik yang itu. Tapi saya pikir ya saya kepingin serupa dengan Yesus lah. Karena itu saya nurut sama istri saya gitu kan. Padahal saya sudah siapin, pagi-pagi saya setrika lagi. Nah Bapak Ibu gini loh ya. Andai kata misalnya Pak Manta ternyata punya seorang saudara di kompleks perumahan saya. Misalnya. Lalu kemudian Pak Yosua ternyata tinggal di Klaster Palem ya. Klaster Palem. Oh di Klaster Palem 7 nomor 5. Oh ternyata saudara saya ada di situ. Kayaknya dia agak kesulitan. Dia sudah tua tidak bisa pakai WA. Jadi kalau kirim pakai Wesel sudah tidak ada. Jadi saya sih punya M-Banking. Sebenarnya bisa saya kirim. Tapi yang penerimanya tidak bisa. Jadi karena Pak Yosua kebetulan datang ke sini. Saya titip uang ini. Anggap aja ini 5 juta. Anggap saja ya. Saya dititipin. Kira-kira saya sulit enggak untuk ngasih duit ini sama saudaranya Pak Manta? Enggak. Karena ini uangnya Pak Manta saya cuman, Ibu ini tadi ada titipan. Tapi kalau ini uangnya saya mikir loh, ini siapa ya? Keluargaku bukan? Ini siapa ya? Lalu mungkin saya pikir, di dompetku ada berapa? Kalau misalnya di dompetku masih banyak, mungkin akan aku lakukan. Tapi kalau ternyata ini cuma satu-satunya, enggak mudah loh. Tapi kalaupun ini cuma satu-satunya, karena ini adalah titipan Pak Manta, maka bagi saya tidak sulit untuk memberikan itu. Amin Bapak Ibu. Kira-kira nangkap enggak? Kalau sudah nangkap saya selesaikan khotbah saya. Kita langsung talk show. Jadi seorang istri tunduk kepada suami karena Kristus telah terlebih dahulu tunduk terhadap Bapa di sorga, memberikan nyawanya sehingga engkau dan saya mati.
bersama dengan Kristus supaya kita hidup bagi kemuliaan. Anak-anak ketika melihat, misalnya saya sudah baca beberapa pertanyaan. Bagaimana ya rasanya menghormati orang tua yang tidak bertanggung jawab? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kita bertanggung jawab, kita menghormati orang tua kita. Entah bagaimana keadaannya. Karena kita telah menerima kehormatan bersama dengan Kristus. Ketika Kristus mati di kayu salib supaya engkau yang hina menjadi terhormat. Sehingga engkau yang berdosa menjadi memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadi dasar. Saya tidak selalu mudah untuk mengasihi istri saya. Istri saya ini suka menyakiti hati saya. Tapi setelah saya hitung-hitung, ternyata saya lebih banyak menyakiti istri saya. Nah, tapi karena itu saya pikir ya, saya mengasihi istri saya karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Maka pola inilah yang harus kita ikuti. Jadi saya tidak mengasihi dengan kasih saya karena kasih saya terbatas. Tapi ketika itu untuk menyalurkan kasih Tuhan. Maka seorang anak menghormati orang tua itu harus sebagai wujud menyalurkan kasih Tuhan. Dan kemudian seorang istri tunduk terhadap suami untuk menyalurkan. Dan semuanya tentang menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karena sudah 30 menit. Oke, berikan tepuk tangan buat kita sekalian untuk kesediaan kita mendengarkan pemaparan saya hari ini. Kepada moderator dipersilakan. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bapak Evangelis Dr. Yosua Tinambunan. Terima kasih atas pemaparannya. Oke, saya nggak sendirian, akan dibantu oleh rekan saya, Anita Yelamur. Oke, mungkin ini acara yang kita tunggu-tunggu selain makan. Karena dilihat ada belakang udah sangat menggiurkan itu. Oke, langsung saja biar tidak buang-buang waktu, mungkin dari Bapak atau Ibu atau anak-anak ada yang mau bertanya tentang pergumulan kalian dalam keluarga, boleh angkat tangan atau saya bacakan pertanyaan yang sudah terdaftar di WA gereja. Mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu? Sebelumnya cek sound dulu. Cek sound. Mana suara bapak-bapaknya? Shalom? Kurang kencang ya Jo ya? Kurang kencang ini, kurang semangat ini. Mana suaranya? Masih kurang Jo. Sedikit kayaknya bapak-bapaknya ini. Kebanyakan anak mudanya mungkin Ci. Oke, anak mudanya jangan mau kalah anak-anak, oke? Shalom. Woi, mantap. Emang kelihatan Ci. Emang kelihatan ya semangatnya. Rusuh aja sih. Rusuh. Mana suara ibu-ibunya? Kayak ibu-ibunya lebih mikirin pertanyaan Ci. Iya, banyak pergumulan ya. Oke, silakan curhat Ci. Iya, ini banyak curhatan sebenarnya nih. Boleh apa ya, kita ajukan langsung pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari jemaat, saya bacakan. Bagaimana cara menyikapi diri atas kehampaan hati, keirian terhadap kehidupan orang lain, serta tidak adanya kebahagiaan dalam diri sendiri, meski tahu bahwa Tuhan itu ada berserta dengan kita. Ini kayaknya calon-calon keluarga, ya. Silakan Pak. Oke, bagaimana cara menyikapi galau gitu ya? Galau. Hampa. Saya kira memang gini, setiap kita pernah mengalami yang namanya krisis dalam kehidupan. Setiap kita pernah mengalami masa krisis. Makanya saya ingin katakan gini loh, entahkah di tengah keluarga kita tidak punya tempat untuk curhat karena mungkin ada konflik atau jauh dari keluarga. Maka saya mau katakan bahwa gereja harus berperan sebagai keluarga besar. Oke, jadi gereja itu keluarga besarnya kita dan keluarga itu menjadi gereja kecil. Jadi gini loh, jangan sampai lara sendiri. Tapi saya bersyukur Pak bahwa biasanya kan selama ini kalau khotbah itu satu arah ya.
Setuju enggak setuju harus amin ya. Amin ya. Tapi kalau begini kan seringkali pertanyaan itu harus mau dikemanakan, harus disampaikan kemana. Tentu memang menjawab ini saya pikir memang perlu ada bimbingan konseling beberapa kali pertemuan. Karena ini pasti harus diungkapkan kehampaannya sampai sejauh mana, apa penyebabnya, kapan saja hal-hal ini terjadi. Dan kemudian apakah ini baru pertama sekali muncul. Saya kira memang itu perlu percakapan yang panjang tentang hal itu. Mungkin kalau perlu nanti ngobrol dengan saya, telepon saja nanti minta ke Pak Manta jika memang perlu untuk ngobrol. Karena memang ini tidak bisa dijawab secara singkat saja. Tapi saya kira bahwa memang ini jemaat terbuka bahwa dia ingin membagikan, men-sharekan pergumulannya. Jadi memang kita tidak boleh mendiamkan begitu saja. Tapi ini perlu percakapan lebih lanjut. Ya silakan ke Pak Manta, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya kira memang ini tidak bisa dijawab hanya singkat saja. Tapi saya perlu memberikan jawaban bahwa kalau misalnya karena faktor iri hati gitu ya, kita merasa jealous karena kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, maka mungkin jika itu adalah faktor tunggal, kalau itu penyebab utamanya, maka memang kita perlu belajar untuk mensyukuri mulai dari apa yang kita miliki yang mungkin saja tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang pertama ya. Dan yang tentu juga harus pikirkan bahwa setiap orang punya problemnya masing-masing. Misalnya kita sehat secara fisik tapi mungkin tidak sehat secara finance atau yang lain macam-macam. Jadi itu makanya belajar terbuka, membagikan pergumulan itu hal yang baik. Terkadang maaf Pak, terkadang begini Pak, kalau untuk seseorang yang dengan kehampaan hati, ini biasanya saudara-saudara kita ini lebih pundung gitu, nggak mau bertemu dengan jemaat atau mungkin menghilang. Seperti itu Pak. Jadi bagaimana ya kalau kayak gini? Kalau dia kepribadiannya introvert yang tertutup, maka kalau ada kehampaan seperti ini memang dia justru tidak ingin ada orang lain yang tahu. Gitu. Nah ya ini memang perlu dicari, dikejar. Bahkan ada orang yang sangat ekstrim, dia tidak ingin ada orang lain bahwa dia tahu bahwa dia bermasalah. Sehingga dia mencoba senyum padahal hatinya menangis. Betul. Jadi memang ini perlu kejujuran. Itu makanya saya bilang bahwa ini perlu keterbukaan. Tapi at least dengan dia menuliskan di WA, saya kira memang dia sudah mencoba mengungkapkan dan berkata, please help me, tolong saya ada kehampaan ini. Jadi saya pikir WA gereja itu perlu diaktifkan ya supaya orang bisa terbuka dengan persoalannya. Tapi memang Pak ini perlu ada pendampingan lebih lanjut karena ini perlu didalami. Ya boleh ke Pak Manta atau misalnya juga saya juga bisa memberikan bimbingan konseling karena saya seorang magister konseling, pastoral konseling dalam hal itu. Terima kasih Pak. Johan. Oke, jadi mungkin lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap satu sama lain, terutama kita di dalam gereja. Gereja itu bisa menjadi keluarga ya Pak. Betul. Intinya adalah kita sebagai sosial yang mengenal Tuhan, kita harus saling menguatkan satu sama lain sehingga saling support ya. Tidak adanya rasa kehampaan itu. Mungkin lebih terbuka terhadap satu sama lain, orang yang dipercaya, semoga tidak saling mengecewakan. Mungkin itu kesimpulannya Pak. Setuju. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyikapi hati kita atas kekecewaan atau sakit hati yang dirasakan anak terhadap kita? Oke, ini orang tua Pak, orang tuanya merasa kecewa terhadap perilaku anaknya. Bagaimana cara menyikapi hati kita yang kecewa? Kita atas, ini orang tua yang kecewa? Orang tua yang kecewa terhadap perilaku anaknya Pak. Oh orang tua yang kecewa terhadap perilaku anak. Atau sebaliknya juga bisa Bisa nih, juga. Pak. Oke, kalau saya sih membaca ini seolah-olah memang anaknya yang kecewa gitu Iya, ya. saya lihatnya gitu. Oke, saya lihat dari dua sisi. Satu, kalau misalnya memang anak kecewa terhadap orang tua, mungkin bagi sebagian besar orang tua, khususnya yang memang angkatan yang lebih lanjut ya, minta maaf terhadap anak itu seolah-olah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena seolah-olah itu berarti menurunkan derajat. Tetapi kalaulah seorang ayah menyadari bahwa tadi kan dia dipanggil untuk menjadi juru selamat buat keluarganya.
Saya kira kalau demi keselamatan jiwa, mental health dari anaknya, saya kira jangankan minta maaf, hal yang lain juga perlu dikorbankan demi keselamatannya. Itu kalau memang orang tua yang mengecewakan. Nah, tetapi kalau sebaliknya, bahwa kalau orang tua kecewa terhadap keberadaan anaknya, jadi memang bisa dipikirkan apakah ada yang memediasi, apakah ada yang bisa menghubungkan, atau hamba Tuhan atau keluarga yang menjadi subsistem yang bisa menjembatani sehingga ini bisa diungkapkan. Dan juga bisa dipelajari apakah kalau ini diungkapkan si anak ngegas tidak, kan gitu ya. Kalau ngegas bukannya menyelesaikan masalah, malah tambah memperlebar luka. Jadi itu perlu dilihat. Jadi itu makanya perlu ada mediator yang bisa menghubungkan. Saya pernah menangani satu anak, jadi papa mamanya kemudian divorce, bercerai, lalu anaknya ini dipakai oleh mamanya menjadi saksi pemberat. Aduh, papanya sangat kecewa. Saya yang nyekolahin kamu, yang begini. Tapi kamu mempermalukan papa dengan cara membela mamimu. Waduh, saya hanya bisa mendengar mereka, dan itu situasi yang tidak mudah. Anak semakin stres juga ya, Pak, ya. Itu stres banget. Oke. Berarti harus ada hubungan komunikasi juga di antara ketiga. Dan kalau pihak, misalnya komunikasinya sudah mentok, pakai subsistem atau ada mediator yang bisa mencairkan, bisa hamba Tuhan. Ya, karena anak-anak ini lebih protes, Pak. Biasanya cara dia untuk kecewa itu dia seperti protes gitu, melakukan apa yang disuka orang tuanya. Nah, itu namanya pemberontakan gitu ya. Jadi dia tidak membangkang secara verbal, secara langsung dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Misalnya dia tidak melawan, tapi dia tidak melakukan apa yang diharapkan orang tua, atau sebaliknya kemudian dia melakukan apa yang tidak diharapkan oleh orang tua. Jadi itu bentuk dari pemberontakan juga. Makin panas nih. Waduh, makin panas ya. Gimana nih anak-anak muda? Sebagai anak-anak muda pasti punya jeritan hati bagi orang tuanya. Ayo terbuka dong, yang mau ngobrol, yang mau tanya-tanya yang soal kayak gini. Oke, Sandy boleh? Ya, Sandy. Oh ya. Coba sebutkan namanya siapa, rumah di mana, punya pacar apa belum? Ya, kayaknya nggak usah kenalan sih, udah kenal semua sih. Masih belum nih? Ya Pak, saya Sandy, mau tanya Pak. Tadi kan kalau andaikan anak yang kecewa sama orang tua kan berarti kan tadi yang saya simak gitu ya, saya tangkap berarti orang tuanya itu harus ngerti dengan role dia kan, dengan role dia harus minta maaf kan, besar hati. Tapi kan kalau kayak begitu kan kita kan kadang kan nggak bisa maksa nih, kita nggak tahu orang tua kita tuh mengerti dengan role dia apa enggak gitu loh. Tapi kita sebagai anak tuh mungkin kita sebagai anak tuh harus gimana sih Pak? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke, apakah itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain? Tadi Pak. Mewakili hati dan jeritan hati juga ya. Jadi memang gini loh, kalau saya sebagai orang tua mengecewakan hati anak saya, maka saya didorong untuk minta maaf. Nah, tapi menjadi persoalannya adalah gini, kalau seandainya orang tua kita punya value yang berbeda, misalnya dia bukan orang Kristen gitu ya, tidak memahami firman Tuhan. Iya Pak, ini banyak terjadi Pak. Itu maka ingat bahwa prinsipnya adalah maukah kita menjadi juru selamat bagi keluarga itu. Jadi idealnya sih orang tua minta maaf ketika salah. Tetapi kalau kita punya hati supaya keluarga ini bisa utuh, bahkan mungkin melalui kesaksian hidup kita bisa menyelamatkan orang tua. Maka ikuti panggilan ini. Tapi kan tadi rasanya kok enggak fair ya. Dia yang ngecewain, enggak minta maaf. Kita yang jadi karakter Kristus. Nah, lalu kita yang berubah. Iya. Nah itu makanya memang pada prinsipnya bahwa gini loh. Ada satu filosofi Jawa, sing waras yang ngalah. Mungkin saja dalam situasi tertentu
kita sebagai anak, tetapi secara rohani kita jauh lebih kuat, lebih rohani Amin. dengan mereka. Maka mereka yang tidak rohani tidak bisa kita harapkan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Makanya kita mengasihi, kita memaafkan orang tua karena Tuhan terlebih dahulu memaafkan kita. Jadi pada akhirnya begitu. Jadi memang saya berpikir bahwa memang jika kita sungguh-sungguh melihat bahwa rumah kita itu menjadi gereja kecil, pelayanan kita juga bisa kita lakukan mulai dari rumah. Jadi mulai dengan menjadi pelaku firman, supaya nanti anggota keluarga kita juga tertarik, oh ternyata hidup kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi ada nilai-nilai yang dihidupi dan menarik untuk dikerjakan. Semoga jawaban saya itu bisa membantu. Oke. Semangat Sandy, semangat buat teman-teman semua. Beri tepuk tangan buat Sandy, buat pertanyaannya bagus banget. Ya. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Atau pertanyaan sebelum-sebelumnya yang sudah ditanyakan belum memuaskan hati dalam hal masih ada rasa yang ingin digali lagi? Boleh ditanyakan kembali lebih dalam lagi? Ada? Atau kita lanjut ke nomor 3 pertanyaan yang sudah disiapkan? Kita lanjut kali aja ya. Oke, lanjut Ci. Nomor 3, bagaimana cara memperbaiki komunikasi terhadap anak? Karena sikap atau karakter orang tua yang cenderung dingin. Orang tuanya ini jarang komunikasi dengan anak gitu, diem gitu. Nah, Pasif, Pak. ada dua kepribadian secara umum ya. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, tapi ada juga yang ambivert, ya di tengah-tengah gitu. Tampaknya dari pertanyaan ini orang tuanya yang sangat cool, diam, tidak terlalu banyak bicara gitu ya. Nah lalu ini pertanyaan dari seorang anak yang berkeinginan bagaimana cara untuk membangun komunikasi, kira-kira begitu? Atau gimana? Orang tua cenderung dingin kan? Karakter orang tua. Jadi orang tuanya ngerasa, sepertinya orang tuanya ngerasa nih saya tuh nggak bisa ngomong sama anak gitu. Saya tuh lebih gimana mau ngomong tuh susah gitu. Jadi diem gitu, walaupun amarah banget gitu. Saya tuh lebih kecewa aja sama anak gitu. Gimana sih memperbaiki komunikasi ini gitu? Yang cenderung dingin siapa? Ini orang tua. Orang tuanya yang yang cenderung dingin. Betul Iya, begitu? Betul. Oke. Nah, berarti ini dia merasa kecenderungannya dingin, lalu dia mengalami kesulitan membangun komunikasi. Iya, betul. Kayak tidak ada kehangatan gitu untuk berkomunikasi dengan anak. Jika itu yang terjadi, memang orang tua harus melihat bahwa itulah dampak dari sikap dia yang dingin sehingga anak-anaknya tidak bisa masuk dengan dia. Maka mau tidak mau dia harus mulai belajar membuka diri untuk membangun komunikasi dengan anak ini. Buru kesel kali Pak ya? Ya. Orang tua udah kesel mungkin, jadi kayak aduh udah malu. Jadi itu tadi, kembali kepada prinsip tadi. Apakah mau, karena ini loh, hubungan itu harus dibangun dari 4 kelompok tadi itu. Anak, orang tua, suami, istri. Nah itu 3 kelompok nih, sebab tangan tidak bisa bertepuk sebelah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mengharapkan akrab, tapi dia di satu sisi dia tahu bahwa iya ya, kok sikap dingin saya ini telah membuat hubunganku tidak hangat. Ya kalau memang dingin ya dihangatin lah. Ya mungkin ya bagaimana caranya, pikirkan anak ini sukanya dalam situasi apa, makan bareng kah, atau pergi kemana kah, atau apa yang bisa menyatukan. Apalagi kan gini loh, gap generasi itu menjadi masalah juga. Betul Pak. Ya, saya dengan anak saya yang laki, kalau saya dulu ya waktu kecil mainannya main layang-layang gitu ya. Mancing. Tapi sekarang dia mainnya games. Terkadang saya tanya, gamesnya kamu apa? Dia enggak kasih tahu. Saya kepingin masuk juga, saya ingin selami kamu main game apa. Supaya papa juga tahu gitu. Tapi terkadang dia juga punya pertimbangannya gitu. Mungkin malah dia bilang ini, papa kok kepo. Nah lo gimana? Aduh. Oke. Oh ya, baik. Ini kayaknya berkaitan dengan nomor 4 nih Pak. Ya. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa bersabar menahan emosi dalam menghadapi anak yang segala keinginannya harus dituruti tanpa melihat beberapa aspek seperti contohnya itu kondisi finansial, keselamatan diri, kedewasaan diri dan lain-lainnya. Jadi
Kayak tadi Bapak bilang banyak komunikasi, ikut bermain atau pengen tahu kegiatan anak. Tapi ternyata nggak cocok gitu sama kita gitu. Anaknya pengennya, saya mau motor baru Pak. Saya mau motornya tipe ini gitu misalnya. Teman-teman saya nih, teman-teman saya lagi menggandrungi hobi bermotor seperti itu. Kan repot nih orang tuanya mau mewujudkan hal seperti ini gitu Pak. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak, kondisi orang tuanya kayak gini, seperti ini gitu loh Pak. Nah ini pertanyaan ini kan saya lihat ada dua hal ya. Satu tentang sabar. Nah lalu kemudian tentang anak yang kemudian dia punya maunya banyak gitu ya. Jadi memang bicara tentang sabar bahwa memang orang tua adalah orang yang paling ahli untuk mengerti anaknya. Guru dia tidak ahli dalam menangani anak. Sebab di SD dia hanya 6 tahun berkomunikasi. Itu juga wali kelasnya berganti. Tapi anak sejak lahir, besar sampai menikah. Jadi yang paling tahu tentang anak itu adalah orang tua. Makanya orang tua disebut sebagai the significant others. Orang lain di luar diri kita yang sangat penting. Jadi orang tua itu guru pertama dan terlama dan guru yang terutama. Gitu. Jadi kalau misalnya menjadi persoalannya gini loh. Kalau saya saja tidak sabar sama anak saya, siapa yang bisa sabar sama anak saya? Gitu loh. Karena gini, anak saya itu sebagian mengalir dari diri saya. Mungkin mix campuran dengan istri saya. Jadi kalau kita tidak sabar dengan anak kita harapkan siapa yang bisa sabar? Nah jadi ini memang perlu menjadi tantangan yang tidak mudah. Nah lalu kemudian baru kita bergeser ke bagaimana dengan permintaan yang terus menerus naik terus. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mentreatment atau memperlakukan anak ketika dia meminta sesuatu. Jadi memang gini loh, mungkin saja ketika pada fase tertentu keuangan kita baik, apapun yang diminta dikasih gitu ya. Tapi ketika keuangan sedang tidak baik-baik saja, tidak mudah bagi anak untuk memahami kesulitan orang tua. Nah itu menjadi persoalan itu. Jadi itu makanya kalau itu yang terjadi maka perlu dijelaskan keuangan kita sekarang seperti ini. Jujur, anak-anak saya ajar mereka untuk menabung. Jadi mereka beli handphone sebagian besar dari tabungannya. Gitu ya. Jadi kalau kurang saya tambah. Dengan tujuan supaya apa? Saya bisa saja membelikan handphone langsung tanpa uang tabungan mereka. Pertama supaya mereka belajar bahwa tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu. Dan untuk mendapatkan sesuatu itu perlu ada upaya. Dengan demikian mereka akan menghargai barang-barang yang mereka beli. Jadi mereka ada di sini, mereka punya celengan begitu ya. Nanti dibongkar dan waktu kecil saya ajar seperti itu. Dan karena memang dengan demikian mereka juga harus belajar untuk mendengarkan kata tidak. Kalau kita lewat jalan raya, ada di situ lampu lalu lintas. Ada merah, kemudian hijau, kuning. Kita sebagai orang tua harus menggunakan ketiga-tiganya. Tidak selalu hijau terus. Atau merah terus. Kuning terus, ada saatnya hijau, ada saatnya merah, dan ada saatnya kuning. Nah kalau misalnya semua keinginan dituruti dan tidak pernah dikatakan tidak untuk apa yang dia minta, maka dia akan sulit untuk bertumbuh pada saat menghadapi penolakan. Jadi anak-anak kita juga memang perlu dan cucu kita perlu mendengarkan yang namanya tidak. Sebab kalau semua ya, itu tidak baik juga ya. Harus mereka siap mendengarkan kata ya, tidak, tunggu. Itu kalau kita mendengar berdoa juga katanya begitu ya. Jawaban doa itu selalu apa? Ya, tidak, dan tunggu. Dan juga anak-anak kita juga perlu diajarkan supaya hal ini tidak merepotkan kita bahwa kalau misalnya keinginannya tidak diturutin, misalnya tunggu, uang papa belum gajian, berarti ada harapan tunggu. Tapi dia bisa marah-marah karena memang segala sesuatu sejak awal ketika dia diminta selalu ya, ya, ya. Jadi bahkan saya pernah waktu anak saya kecil
dia minta sesuatu di mall, lalu dia guling-guling di mall, saya tinggalin aja. Saya lihatin begitu, tapi kemudian dia ternyata ngikut juga. Coba kalau diturutin sekali, wah dia berpikir bahwa oh ternyata cara untuk menaklukkan papa adalah guling-guling di mall. Saya tinggalin, tapi saya intip dari belakang tembok begitu kan. Jangan sampai karena saya tinggalin diculik orang ya kan. Waduh repot juga saya lihatin begitu. Ternyata dia ngikutin, aman. Jadi memang kita harus menjadi orang tua tega, tegas, dan tegar. 3T apa? Tega, tegas, dan tegar. Jadi ada harus tega juga. Tidak, ya tidak. Tegas dan tegar. Nah saat ini Pak, menahan emosinya itu loh Pak. Kadang-kadang untuk nahan emosi kita untuk kasih tahu ketegasan itu yang menyebabkan anak tuh jadi seperti protes gitu Pak. Akhirnya banyak banget mereka tuh nunjukin terluka gitu. Orang tua kan kalau udah marah tahu sendiri Pak. Nah itu makanya kita harus ngomong tegas, asertif. Tapi bukan kasar gitu loh. Misalnya gini loh, papa saya salah. Saya bunuh kamu. Loh, itu melukai. Tapi kalau papa saya bilang, kamu salah. Berarti salah bisa diperbaiki dong. Tapi kalau saya bunuh kamu, itu menciptakan luka. Jadi nada dan kemudian ketegasan itu menentukan sebenarnya apakah itu dia menyatakan kesalahan atau sebenarnya apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya katakan sama anak saya, nak papa kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Tapi saya katakan saya kecewa sama kamu itu hal yang berbeda. Oh berarti papa enggak inginkan saya ada di dunia ini. Tapi yang boleh itu saya kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Supaya kelakuannya itu yang diperbaiki. Bukan. Lebih selektif memilih katanya untuk berbicara dengan anak. Diksi itu penting. Diksi itu penting. Papa saya sangat melukai saya. Sehingga saya pernah satu titik ketika saya naik motor tuh ya. Ada truk itu rasanya, perasaan saya rasanya mau ditabrak aja begitu. Karena ada kata papa saya saja mau bunuh saya. Memang enggak pernah dibunuh sih. Kalau dibunuh enggak ada saya hari ini kan. Hadis ya Pak. Tapi kata-kata itu sangatnya ya. Dan tapi kemudian saya ampuni papa saya karena ternyata papa saya sering dibuang dari rumah. Ditendang begitu kan. Ya sudahlah. Sesama orang-orang berdosa saling memaafkan lah. Berarti orang tua harus waras terus dong Pak kalau kayak begini. Nahan emosi terus Pak. Cara nahan emosinya ini loh Pak untuk berkata dengan selektif kata. Ini apa yang saya harus kerjakan gitu untuk memarah dulu nih sama anak nih. Mau ngomong apa nih sama dia gitu loh. Caranya saya menahan emosinya itu Pak. Mau ngomong mencari selektif kata, ngomong gitu sama anak. Supaya ini anak ngerti gitu. Kan kadang-kadang kita suka sewot ya Pak ya. Bisa gak tahu diri banget sih gitu. Atau bisa tidak apa, marahnya gitu. itu ditunda. Oh ditunda ya berarti ya, ditunda. Pak. Berarti kalau ada amarah yang keluar, it's mean kita harus chill, diam. Lah kan gini, memang kan gini loh, kesalahan kita seringkali adalah gini loh, ketika kita tidak bisa menunda. Okay. Padahal ketika kita tunda mungkin saja nanti kemarahan kita itu ketika emosi menguasai maka logika kita kan tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya emosinya sudah baik maka dia bisa punya kesempatan untuk memilih. Saya sama istri saya sampai hari ini saya belum pernah mengatakan goblok, bodoh, kurang ajar sama dia. Sebab saya pikir kalau saya bilang bodoh sama dia sebenarnya sayalah yang paling bodoh. Karena memilih wanita yang bodoh kan kira-kira begitu ya. Gitu. Nah itu jadi saya juga pemarah juga sebenarnya. Tapi saya belajar untuk mengontrol emosi supaya logikanya bisa jalan jadi ya. Iya baik. Nasihat yang bagus juga nih Pak. Jadi kita orang tua juga harus menahan diri juga ya. Mengontrol emosi ya Johan ya. Calon Bapak nih gimana? Oke, mungkin berkembang dari pertanyaan yang ini Pak, mungkin bagaimana sih sebenarnya membangun komunikasi kepada keluarga kita, anak, mungkin suami, istri, anak, papa, mama, sehingga mereka tuh menempatkan diri mereka, keluarga adalah hal yang utama selain dengan pertemanan mereka. Biasanya anak-anak muda ini lebih nyaman dan lebih enak sama temannya ya, aman cerita sama temannya, bahkan itu pada hal-hal yang pribadi ya mungkin bahkan kalau dibongkar orang tua pun kaget mendengarnya. Shock. Bagaimana cara keluarga membangun itu Pak?
Oke, saya pikir gini, ada memang privacy dan memang saya pernah lakukan survei bahwa pilihannya begini, kalau kamu ada masalah, kepada siapa kamu curhat? Nah, pilihannya orang tua, teman, dan kemudian yang ketiga itu orang tua dan teman. Tapi ternyata bahwa di usia perkembangan ya, jadi memang kita tidak mengharapkan anak saya hanya cerita sama saya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang dia akan cerita sama temannya. Gitu. Enggak apa-apa kalau memang itu adalah wilayah yang memang dia perlu ceritakan sama temannya. Karena dia punya psikologi perkembangan yang namanya, dia butuh yang namanya peer group, kelompok teman sebaya. Jadi ya, kita enggak perlu kepo untuk yang begitu, biarkan saja. Jadi enggak usah banyak tahu juga ya orang tua ya. Tapi untuk selama bagian yang sifatnya keluarga, misalnya tentang cita-cita dia, tentang masa depan dan sebagainya, saya tetap dilibatkan, oke. Tapi mengharapkan bahwa dia hanya percaya sama saya saja, itu tidak mungkin. Karena mereka juga perlu kemandirian, otonomi, sehingga dia akan mencari peer group yang bisa untuk mendampingi dia gitu ya. Jadi biarlah mereka punya komunitas sendiri, tapi tetap terpantau. Anak saya yang SMA, teman-temannya suka datang ke rumah, jadi saya tahu teman-temannya. Bahkan pernah saya jemput mereka, dan juga orang tuanya juga pernah mengantar ke rumah saya. Itu penting. Jadi lebih baik mereka main di rumah saya pantau, daripada mereka pergi ke tempat yang tidak ada yang melihatnya. Itu justru tidak terlalu baik. Mungkin ada pertanyaan yang agak terlewatkan. Tapi terkadang gini Hon, udah cerita sama teman-temannya ngobrol kelamaan, lupa pulang. Nah kan tahu nih orang tuanya tuh kan gimana ya Pak, kita khawatir ya Pak saya sama orang tua ya. Dia lupa SMS atau WA itu kadang-kadang, mama kan tahu, papa tahu lah aku di mana misalkan. Aku udah lapor nih misalnya. Tapi ini jam waktunya kadang-kadang anak-anak nih suka lupa Pak untuk ngobrol sama teman-temannya. Padahal harapan orang tua itu kan, aduh taulah saya tuh orangnya khawatiran, Bo ya tolong SMS atau kasih tahu orang tuanya. Biar kita tuh lebih enak memberikan izin mereka lebih lega gitu Pak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia remaja, anak remaja menghabiskan 10 kali lipat waktunya dengan teman-temannya daripada anggota keluarga. Waduh, benar ya teman-teman semuanya nih. Ayo anak muda mana? Wih, tepuk tangannya tuh. Benar berarti ya? Betul. 10 kali. Makanya 10 kali. Makanya baik kalau di gereja ada komunitas. Jadi tetap terpantau, ada orang tua rohani di situ, ada Kak Andro misalnya yang mengawasi. Daripada mereka, itu kebutuhan mereka 10 kali lipat. Ketemu di sekolah, nanti nyampe di rumah, ngechat lagi tuh. Sampai kita dicuekin gitu ya. Betul Pak. Ya, terus mau gimana? Anak-anak seneng banget ini duduk sama bapaknya nih. Tepuk tangan dulu semuanya. Tegang semua. Ya, terima kasih Pak. Sedikit terbuka nih buat orang tua juga, mungkin bersabar, anak-anaknya 10 kali lipat di luar ternyata zaman sekarang. Iya, apalagi dengan medsos. Tapi ingat-ingat nih teman-teman, adik-adik semua, ya ingat-ingat orang tuanya khawatir di rumah, Boya kasih tahu mungkin ya, komunikasi lagi, terutama komunikasi kepada orang tua. Ya gitu ya Pak. Saya kira setuju, jadi memang anak-anak ya, karena gini loh, anak-anak remaja ketika mereka sudah ketemu memang ada hormon tertentu yang terprovokasi gitu ya sampai adrenalinnya timbul ya Pak. Iya. Luap-luap gitu ya Pak. Lupa. Jadi sementara orang tua di rumah kan harap-harap cemas. Harap-harap HC. Ya gunakan media sosial atau WA. WA ya. Tahu, pokoknya atau misalnya selfie sama teman-temannya Mama. Tuh selfie tuh. Ada di mana nih aman. Gitu. Jangan pap ke ceweknya doang atau ke cowoknya doang. Pap ke mama papanya lah. Iya. Ada lagi mau ditanyakan nih berkenaan dengan ini? Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita... Curhat nih ceritanya nih sama orang tuanya boleh. Boleh Hendrik? Boleh ya, silakan Hendrik. Berdiri ya Hendrik. Halo, Sebut nama boleh. tuh. Selamat siang Pak. Ya. Izin nanya Pak.
Jadi kalau misalnya tadi kata Bapak itu orang tua adalah harus jadi guru bagi anaknya, kayak kalau misalnya orang tua sendiri aja nggak sabar apalagi orang lain kan. Kalau misalnya orang tua itu dengan cara didik dia yang salah, terus ibaratnya anak itu dari kecil itu sudah menangkap didikan itu yang dengan misalnya kayak kita didikan VOC lah, anggap aja gitu ya. VOC Pak, Company berarti hebat dong itu. dia. Bisa manjat-manjat pinang nih kayaknya nih. Iya dong, didikan VOC itu kan salah dikit Wah. pukul, tendang, Dewasa pecut. lebih dini dewasanya ya, Hen? Iya itu ya ibaratnya itu ngebentuk dewasa juga sih. Tapi ya ibaratnya kita udah dididik keras dari kecil dan kita nggak tahu apa-apa saat kita kecil dan kita gede itu jadi pribadi yang keras. Dan kita tidak tanpa sadar kita melukai orang tua dengan cara didik mereka sendiri itu. Ibaratnya kayak orang tua, lu jangan ngerokok, tapi orang tua sendiri itu nyontoin kita ngerokok depan kita dari kecil itu. Ibaratnya orang tua yang udah mulai duluan, tapi kita melakukan cara mereka dan kita disalahin juga apa yang harus dilakukan itu Pak, seperti itu. Sebagai anak nih Pak. Ya, jadi memang tadi malam kami juga diskusi di rumah gitu ya. Jadi memang didikan orang tua zaman dulu itu memang menghasilkan disiplin yang tinggi dan daya juang yang tangguh. Tangguh ya. Tetapi zaman sekarang ini kreatifnya memang sangat menonjol. Anak-anak itu, saya dengan anak saya bikin PPT itu saya tanya. Karena mereka generasi yang begitu cepat untuk ramah dengan teknologi gitu ya. Jadi generasi sekarang yang kuat adalah dalam hal kreativitasnya. Tapi konsentrasi mereka, kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi atau satu aturan itu memang agak lemah. Jadi memang itu dua bagian yang saling terhubung bro. Jadi ya itulah pola dulu, pola VOC itu memang orang-orang tangguh itu. Makanya Presiden Prabowo sampai menteri-menterinya dibawa ke Lembah Tidar ya karena memang merasa bahwa perlu ada disiplin dan ketangguhan yang kuat. Saya kira memang generasi yang sekarang itu mudah mengeluh dan cepat untuk merasa frustasi dengan kesulitan-kesulitan. Karena dia selalu terbiasa untuk mencari jalan keluar kreatif, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilewati ya karena ada aturan-aturan gitu ya. Nah jadi kemudian ada persoalannya gini loh. Ya papa suruh saya jangan merokok tapi dia sendiri merokok. Jadi kita kehilangan sosok keteladanan gitu ya kira-kira ya bro ya. Saya pernah mengikuti sebuah seminar judulnya begini, Dunia Butuh Ayah. Anak saya dia mau belajar psikologi, dia bilang gini, Indonesia itu mengalami fatherless. Fatherless itu bukan anak yatim, tapi ayah yang tidak hadir dan tidak berperan di tengah-tengah keluarga. Ada sih bapaknya, tapi tidak sebagaimana mestinya. Nah itu makanya ketika misalnya engkau bertumbuh di gereja kecil yang adalah keluargamu dan tidak menemukan sosok-sosok yang diharapkan, jangan putus asa. Masih ada keluarga besarmu dan diharapkan di situ ada sosok yang bisa kita teladani yaitu gereja. Kira-kira menjawab Bro? Belum kelihatannya Belum nih, Pak, belum. Ya coba Karena banyak lebih fokuskan. Tes, oke. Jadi yang mau saya tanyain itu ketika ibaratnya kita udah dididik dengan cara yang salah dan kita sudah menerapkan itu di hidup kita, ternyata orang tua itu ngeliat, oh cara didik gue salah. Dan malah orang tua itu ngejudge kamu gak boleh begini. Tapi ya ini hasil dari didik kalian gitu loh. Maksud saya seperti itu. Apakah itu salah dari kitanya karena menerapkan didikan mereka atau salah pola asuhnya sebenarnya, itu yang pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Nah begini, ketika kita kecil, kita memang mengikuti arahan mereka tanpa pertimbangan, betul ya bro? Kita no choice, tidak ada pilihan. Tapi ketika kita besar, kita bisa memilih dan bahkan kita bisa mengatakan, Pak kayaknya dulu polanya yang Papa ajarkan itu tidak cocok semua. Tapi harus dengan pola yang santun. Jadi saya pernah punya saudara, dia terus menerus menyalahkan orang tua yang sudah tua. Bahkan ketika dia sudah berumur 60 tahun. Saya begini karena orang tua saya mendidik saya seperti ini. Padahal kita kan sudah pada usia tertentu, kita sudah bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi gini loh,
kalau memang sudah terlanjur kita lalui, lihat apakah memang ada positifnya, misalnya VOC gitu kan, ada ketegasannya, ambil itu dan syukuri. Dan kalau memang mereka dalam ketidaksempurnaan mereka mendidik kita, dan kita temukan ada hal-hal yang tidak baik, kalau memang mereka terbuka, open, kita katakan. Saya pernah mengatakan kepada papa saya, ketidaksetujuan saya. Saya bilang sama papa saya, "Pak, mama saya mengalami masalah, dia suka gatal-gatal kulitnya." Saya bilang, "Pak, kalau mama mau sembuh, sayangi mama." Papa saya menangis waktu itu. Kalau mereka terbuka, mungkin itu bisa menjadi jalan masuk. Tapi kalau seandainya mereka tidak menerima, ya mungkin bisa dipikirkan apakah itu nanti sobekannya jadi tambah luas atau bagaimana. Jadi itu sangat kasuistik. Kira-kira bisa menjawab, bro? Oke, cukup ya. Jadi ada hal yang positif, syukuri itu. Nah, tapi kalau memang ternyata semua rusak banget gitu ya. Ya, bro kan umur berapa sekarang, bro? 21. Cari figur yang bisa meluruskan itu, belajar dari dia, dan kemudian diskusikan supaya bisa diarahkan. Makanya kalau di rumah tidak ketemu, ada keluarga besar kita di gereja. Dan figur-figur lain yang bisa kepada mereka kita berguru. Terima kasih, Tuhan berkati. Atau ada yang mau dilanjutin? Tepuk tangan dulu, keren. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Henry, kalau masih butuh kita ngobrol lagi, mungkin bisa ngobrol lagi lebih lagi supaya lebih dewasa, makin dewasa. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya, jadi pribadi yang tangguh seperti harapan kebanyakan orang tua, tetap pada prinsip yang terbaik. Terutama karakter Kristusnya dimajukan, dikenalkan sama orang tua kita. Gitu ya. Kadang gak kecewa sih kalau sama Tuhan ya Pak. Kalau sama manusia di gereja juga bisa kecewa Pak. Bisa. Ya gitu, ini kita melanjut pertanyaan berikutnya, oke ya. 5 nih, bagaimana cara menghadapi suami ayah yang kurang bertanggung jawab? Atau bagaimana cara kita sebagai istri atau anak menyikapinya? Ada orang tua yang tidak bertanggung jawab nih Pak. Gini, kalau seandainya memang sejak pacaran sudah memang begitu modelnya, ya udah telan aja kan gitu kan. Tapi gimana Pak? Kalau seandainya misalnya kan gini loh, dari muda kita lihat bahwa memang dia polanya seperti itu dan kita mengatakan bahwa oke lah saya terima dia apa adanya dan saya berharap dia akan berubah. Berarti memang kita harus sudah menyiapkan hal itu ya dengan segala keadaannya. Mungkin dia ganteng gitu ya udahlah walaupun dia kurang bertanggung jawab ya udah gantengnya aja memuaskan gitu ya. Ada kalanya begitu. Jadi dia terlalu berpikir pendek. Ya kalau memang itu sudah terlalu lama dan dari sudah lama, sudah berlangsung lama, udah kasep istilahnya. Karakternya ya Pak, udah ya, karakter orang tuanya atau suaminya. Itu betul-betul tidak bisa hanya didoakan dalam sekejap lalu berubah. Mungkin kita menerima itu sebagai bagian. Itu proses hidup. Ya, proses hidup. Tapi kalau seandainya misalnya gini loh ya, dulu dia bertanggung jawab. Oke. Dulu dia bertanggung jawab, nah tapi tiba-tiba misalnya dia di PHK. Dia tiba-tiba putus asa dan tidak ada harapan. Ini kan kasuistik yang memang bisa dicarikan pertolongan. Karena ada situasi tertentu yang dia merasa gagal, bisnisnya hancur, dia tidak punya harapan, berarti harapannya yang perlu dibangun. Gitu ya. Dan gini loh, yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan ketika satu anggota keluarga seperti itu, yaitu keluarga itu sendiri. Sehingga mau tidak mau harus dicarikan jalan untuk bisa membangunkan ini. Jadi wah ini kan kasus yang agak luas gitu ya. Jadi kan kita tidak tahu penyebabnya, kenapa dia kemudian menjadi tidak bertanggung jawab. Apakah memang watak dari awal begitu? Ya udah karena kalau sudah watak berarti kita harus terima-terima aja nih Pak. Sebaiknya begitu. Apalagi itu sudah 20 tahun terjadi. Iya. Berjalan. Karakternya udah gak bisa dirubah, gak bisa dipatahin. Terutama apalagi
kan kalau misalnya kita berkeluarga dengan yang tidak seiman sulit gitu ya Pak. Betul. Makanya itu tadi harapannya adalah bagaimana supaya dia diselamatkan. Itu kalau misalnya kan idealnya kan begini, dia bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga segala macam. Itu idealnya. Tapi kemudian pada akhirnya ternyata itu tidak tercapai, minimal at least dia terima Yesus dan masuk sorga. Di sorga masih ada harapan. Saya pernah punya cerita, saya di Gorontalo, ada satu oma, dia cerita gini, wah saya ini bertobat karena suami saya itu baik sekali kata dia. Gimana oma? Oma ini suka main judi, coba bayangkan, oma suka main judi. Temennya siapa nih? Mamanya nih. Suka main judi dari malam sampai pagi. Tapi nanti si oma pulang, suaminya sudah masakin air untuk dia mandi. Coba bayangkan tuh. Mah, sudah capek ya? Mandi air hangat. Kalau saya sih saya siram pakai air panas itu. Iya kan? Dia bilang gini, saya terima Yesus karena saya melihat suami saya yang seperti Yesus seperti itu. Dia bilang itu luar biasa. Itu kesaksiannya sama saya. Tapi kan masalahnya kan kita tidak mungkin bisa sama kayak opa itu semua gitu Iya kan. betul Pak. Jadi memang kalau sudah begitu dan memang ada mujizat masih terjadi gitu. Tapi persoalannya kan terkadang setengah mati juga kita nunggu-nunggu itu kan. Iya gitu kan, betul kira-kira Pak. gitu. Jadi kalau memang sudah watek begitu ya memang Banyak doa ya. Ada yang bisa, Banyak doa. yang tidak bisa kita terima, yang tidak bisa ubah, ya tidak ada jalan Tidak lain bisa. kecuali diterima. Tapi yang masih bisa diubah, silakan diubah. Oke. Serahin suami istri pada Tuhan nih. Iya. Biar Tuhan yang ubahkan berarti. Kita sebagai manusia nggak bisa ya Pak ya. Iya. Kelihatannya seperti itu. Oke. Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih atas respon-responnya Pak. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari anak muda Pak. Ini berkisaran tentang komunikasi juga. Oke, mungkin sekali aja yang terakhir ini pertanyaannya. Misal anak sudah ngajak diskusi, tukar pikiran bersama orang tuanya, ngobrol dari hati ke hati. Tetapi orang tuanya nggak bisa, makin berbicara lebih keras dan kasar. Dan akhirnya menyakiti hati anaknya. Nah, sikap anak harus gimana? Bolehkah anak langsung menghindar untuk jangan nggak sampai sakit hati tersebut? Keluar dari diskusi itu agar tidak terbawa emosi dan agar tidak merasa sakit hatinya itu Pak. Itu justru sikap bijaksana menurut saya. Oh, oke. Jadi Keren. kita belajar dari iblis. Jadi waktu Yesus dicobai, lalu kemudian gagal tuh kan percobaannya. Lalu iblis mundur mencari waktu yang tepat kan gitu. Baca tuh di pencobaan di padang gurun itu. Jadi memang membaca situasi itu perlu juga dilihat. Misalnya kapan orang tua lagi senang hatinya, lagi enjoy gitu ya. Mungkin itu juga perlu di-create dan memang kita hanya bisa mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi itu tadi hubungan itu selalu bicara tentang dua pihak yang saling bersentuhan. Nah kalau misalnya satu begini ya gimana? Nggak bisa juga. Tapi sebagai seorang anak itu mungkin cukup bijak ketika memang sudah panas, ada kalanya sudah kita stop. Saya terkadang sama istri saya kalau saya lihat ini tensinya kalau dilanjutin malah tambah panas, tidak akan selesai. Ya mungkin lebih baik kita break dulu, kita stop, baru cari waktu yang tepat, yang dingin, yang suasananya oke, itu mungkin jauh lebih baik. Nah tapi ada juga kepribadian yang agak lucu. Teman saya ketika suaminya pulang kerja dia langsung cecer. Suaminya ingin supaya tidak menjadi masalah. Dia pergi ke toilet gitu ya. Pergi ke toilet supaya jangan dipanjangin. Nah lalu ternyata istrinya itu tungguin di depan toilet gitu kan. Pas keluar Belum puas. Ya, nah itu tadi makanya memang kita perlu mempelajari personal type, kepribadian, tipe kepribadian dari tiap orang itu. Nah apakah saling paham lah satu sama lain. Jadi memang
Tapi saya pikir ya itu cukup bijak ya. Daripada saya semakin terluka dan kemudian tambah meledak, mungkin bisa menarik diri sesaat, tapi jangan berhenti untuk membangun kembali. Jangan diem terus ya Pak, Ya, lupa. jangan, memang ya udah. Ngambek itu namanya ya Ya, Jo. jadi ngambek, jadi saling menarik diri kan gitu. Oh ya. Oke, saya rasa cukup dulu talk show-nya pada saat ini. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Angelis Joshua. Oke, mungkin Pak beri kami satu kesimpulan untuk menutup acara ini Pak. Oke, boleh PPT saya yang terakhir, di situ ada satu slide terakhir. Saya perlu untuk simpulkan untuk bagian paling terakhir. Oke, ini ya. Jadi saya ingin memberikan satu penegasan kepada kita. Keluarga kita dirancang untuk menjadi wadah kerajaan Allah. Namun dosa telah membelokkannya kepada berbagai tujuan. Jadi kita harus sadarin itu, entah bagaimanapun kondisinya, dari awal keluarga kita dirancang untuk kerajaan Allah. Amin. Tapi dosa telah membuat ada banyak tujuan-tujuan lain yang harus dicapai di situ. Nah kemudian, tapi masih ada harapan. Gereja lahir menjadi keluarga besar. Itu makanya benteng terakhir kita ketika misalnya anak bertumbuh tidak dalam lingkungan yang seiman, maka diharapkan gereja bisa memenuhi hal itu. Dibutuhkan bapak-bapak yang memberikan hatinya buat anak-anak muda yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Amin ya, kira-kira bapak-bapak di sini ya. Saya kira gereja ini sangat mewadahi anak muda. Dan saya lihat diperlengkapi semua supaya mereka bisa menyalurkan apa yang menjadi impian mereka ya. Jadi gereja lahir menjadi keluarga besar di mana Kristus menjadi pemimpin dan pelayan yang sempurna. Pemimpin sekaligus pelayan yang sempurna. Jadi masih ada harapan buat kita. Jadi gereja harus menjawab semua itu. Bagian terakhir, gereja menjadi keluarga besar kita, sedangkan keluarga menjadi gereja kecil kita. Mulailah pelayanan dari gereja kecil kita, yaitu apa namanya? Keluarga. Jadi kalau khotbah-khotbahlah di depan keluarga kita dulu. Mimpin pujianlah di depan keluarga kita dulu. Anak-anak saya suruh mereka memimpin satu lagu tiap malam. Shalom, Papa, Mama, Cece, mari kita memuji Tuhan. Nah itu jadi saya melatih mereka dari hal yang kecil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tepuk tangan semuanya. Sekian talk show kita pada saat ini, sekiranya dapat menjawab gundah hati kita sejauh ini, sehingga keluarga kita dari talk show ini bisa semakin bertumbuh lagi dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Pak. evangelis. Terima kasih buat jemaat semua. Terima kasih atas partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat kita semua.